Harusnya guru ini mendadak jadi miliarder, namun dia malah lebih memilih memberikan penemuan harta karunian ini kepada negara. Loh, kok bisa? Langsung aja kita reaction informasinya dari laman Instagram NoDots. Seperti apa nih positive people? Dari NoDots, guru SD di Madura temukan harta VOC seberat 13 kg. Wow, 13 kg ini luar biasa ya, berat banget. Kalau emas itu udah wow, berapa triliun tuh ya. Gagal menjadi miliarder karena harus diserahkan ke negara. Captionnya, ungkapan hujan membawa berkah benar-benar dialami Nur Yasin. Guru sekaligus kepala SDN Pejagan 6 Madura saat membersihkan halaman sekolah yang becek akibat hujan dengan menggali tanah. Ia tak sengaja menemukan gerabah kuno berisi koin-koin peninggalan VOC. Koin perak bertahun 1746 sampai 1760 hingga era Hindia Belanda itu memiliki berat total sekitar 13 kg dan sempat menggemparkan publik karena nilainya yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Meski berpeluang jadi miliarder, Nur Yasin memilih menyerahkan seluruh temuan tersebut kepada pemerintah dan museum demi kepentingan sejarah. Keputusannya membuat namanya dikenang bukan sebagai orang kaya mendadak, melainkan penemu harta karun bersejarah yang membuka kembali jejak transaksi masyarakat Nusantara di masa VOC. Penemuan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa koin emas dan perak pernah menjadi alat transaksi utama sebelum akhirnya tinggal sebagai artefak berharga yang mengungkap cerita masa lalu. Oh, ini kalau di sini disebutkan bahwa dia lebih memilih memberikan itu kepada negara. Apakah emang harus diberikan ke negara kalau ini menemukan harta karun atau gimana? Atau emang dia inisiatif sendiri nih memberikan kepada negara? Maksudnya ya udahlah biar dimuseumkan gitu. Nah, kalau harus diberikan kepada, misalnya kita menemukan harta karun harus diberikan kepada negara, ya kayaknya aduh gitu ya. Tapi kalau dia dengan kerendahan hatinya memberikan itu kepada negara, ya itu udah keputusan dia ya, meskipun kita tentu menyayangkan. Kalau gue kayak ya udahlah diem aja, ya nggak sih? Kalau netizen langsung gimana nih pendapatnya? Kita langsung coba tanya pendapat netizen seperti apa. Jangan pernah viralin nemuin gini, jual aja, negara juga nggak mikirin rakyatnya kok. Nah ya, nggak ada gunanya jujur, negara Indonesia rugi nggak dapat apresiasi apapun gitu ya. Jika kau menemukan batang ganja di tanahmu, maka itu milikmu. Namun jika kau menemukan harta karun di tanahmu, maka itu milik negara gitu. Yang ditaruh di museum cuma sampel aja, yang aslinya ya dijual sama orang pemerintah korup tuh. Sekarang apa efek kejujuran itu? Apa nasib guru jujur itu sekarang gitu? Diam adalah emas, sekarang gue paham. Diam adalah emas, sekarang gue paham. Diambil negara untuk mereka, makanya jangan diviralkan gitu. Dikasih rezeki dari Tuhan malah dikasih ke maling. Waduh, yang benar itu hasil penemuan barang kuno itu diserahkan ke negara dan oleh negara sang penemu diberi imbalan yang sepantasnya atau dibeli oleh negara kepada si penemu. Iya harusnya dibeli nggak sih? Sepantasnya itu kalimat yang bisa diotak-atik nanti oleh pihak yang punya kuasa. Bisa 100.000, bisa cukup 1 juta, atau bisa juga selembar kertas piagam aja gitu ya. Kalau nemu benda berharga, please diem aja biar nggak diambil negara. Kalau beneran ditaruh di museum, kalau enggak gitu ya, gua kalau nemu nggak akan bilang sih gitu ya. Kesalahannya adalah ketahuan pemerintah Konoha. Endingnya nggak enak gitu. Jangan pernah sekalipun lapor bila menemukan harta karun gitu ya. Nggak dapat kompensasi sama sekali, mahal banget itu nilai sejarahnya. Sama negara diapain gitu. Nggak usah terlalu polos, negara aja masih banyak yang korup. Dilebur dijadikan emas batangan, bakalan milih pensiun dini. Jangan pernah beritahu terhadap negara jika ada penemuan emas, negara akan mengklaim contoh negara koruptif. Bagus dijual, pasti milik negara, ganja milikmu gitu. Udah dibilang diem aja kak. Coba dikasih bonus dikit-dikit 100 juta gitu bagi yang menemukan. Penasaran sama pendapat netizen Indonesia? Mending diem aja nggak sih gitu ya. Kalau diem itu emas pasti jadi kaya nih gurunya gitu ya. Nah itu tadi komentar-komentar netizen ini malah berpihak bahwa mending diem aja gitu. Mending itu ya itu harta rezekimu ya, saya kayak gitu ya. Jangan dikasih tahu negara karena ya itu tadi karena nggak percaya gitu ya dengan negaranya gitu, karena tadi bilang jangan yang dipajang itu mungkin bukan yang asli seperti itu. Nah jadi kayak gitu, dan kita sebenarnya nggak tahu, kita belum update apakah guru tersebut ini mendapatkan kompensasi nih dari pemerintah negara terkait penemuan itu. Misalnya kalau dia emang memberikan hasil penemuannya itu untuk museum dan lain sebagainya, harusnya kan ya tetap ada kompensasi kan, karena dia itu kan nilainya
besar banget gitu ya, harusnya dikompensasiin, dapat kompensasi ya 500 juta kek gitu kan, 1 M gitu kan ya, separuh dari apa yang dia temukan, istilahnya kayak gitu ya nggak sih? Jangan cuma dapat piagam selembar doang, iya nggak sih? Kalau menurut teman-teman gimana? Terus pendapatnya? Jangan lupa subscribe.